Alhamdulillah wa syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah mengizinkan kita, memberi kesempatan kesehatan kepada kita serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan salat maghrib secara berjamaah di awal waktu di masjid sebagaimana disunnahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap bahwa salat maghrib kita ini bukan merupakan salat maghrib terakhir yang kita laksanakan, tetapi ketika sebelum salat tadi kita timbulkan rasa takut kepada Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki ketika minta nasihat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, auzi'ni." Ya Rasulullah, beri nasihat kepadaku. Maka Rasulullah mengatakan, "Idza qumtum fi salatika salatu mawaddi'." Jika engkau berdiri salat, maka anggaplah salatmu itu merupakan salat yang terakhir. Apabila kita anggap salat tadi salat terakhir, maka seluruh daya upaya akan kita usahakan, kita persembahkan sebagai salat terbaik. Namun ketika kita sudah selesai melaksanakan salat, maka kita berharap maghrib besok kita masih bisa menunaikan salat lagi. Sidang jamaah nukan Allah subhanahu wa ta'ala, salat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat ini terus tercurahkan untuk seluruh sahabat beliau, untuk keluarga beliau, dan kita umatnya sampai akhir zaman. Pada pekan yang telah lewat telah kita bahas tentang bab tawakal yang berhubungan dengan sikap-sikap yang sebenarnya bertentangan dengan tawakal itu sendiri, yaitu kadang-kadang sebuah tawakal diikuti dengan kesyirikan, dan di sisi lain ada orang yang bermalas-malasan menganggap diri sudah tawakal. Tentu hal ini tidak dimaksud dengan tawakal. Tawakal adalah sebuah kerja keras kemudian baru menyerahkan hasilnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita akan melihat apa keuntungan daripada seorang yang bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sidang jemaah sekalian Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal itu adalah sebuah kemenangan atas musuh. Maka bila sebuah kelompok, bila seorang dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah dia akan menang. Karena kenapa? Dia baginya sudah cukup Allah saja bagi dia. Ketika Allah yang dia serahkan semua urusan, dia adukan kepadanya semua Allah, maka dia sudah merasa menang. Ketika Allah menceritakan bagaimana seseorang yang apabila dia bertakwa, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, akan memberikan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga. May yattaqillah ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka itu sudah mencukupinya. Sedang jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala, tawakal ini juga merupakan syarat daripada keimanan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menutup surat Al-Anfal ayat pertama dengan in kuntum mu'minun, maka kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan bagaimana orang beriman itu. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum imana. Dan yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhannya lah dia bertawakal, kepada Tuhannya lah dia menyerahkan segala sesuatu urusannya. Maka apabila kita tidak bertawakal kepada Allah, baik dalam perkara-perkara yang kecil apalagi dalam perkara-perkara yang besar, maka sesungguhnya iman kita perlu dipertanyakan. Jangan kita menganggap bahwa perkara ini kecil berarti saya tidak perlu minta tolong pada Allah. Padahal pada pekan-pekan Selasa yang telah lewat kita katakan bagaimana seorang yang bertawakal itu dia berdoa kepada Allah, ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghiitsu aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata aini. Jangan engkau serahkan kepadaku urusanku walaupun sekejap mata. Jadi orang yang bertawakal kepada Allah itu tidak menganggap ini perkara kecil, apa yang minta kepada Allah, ini perkara kecil, apa yang kita bersandar kepada Allah. Segala urusan bagi seorang yang bertawakal kepada Allah, maka orang itu akan menyerahkan segala urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
Sedang jemaah bukan Allah Subhanahu wa taala, para psikolog juga melihat dari agama apapun dia, ketika seorang itu sudah menyerahkan segala suatu urusan kepada sesuatu yang metafisik di luar dia, maka dia akan menjadi tenang. Maka kemudian akan terhindar diri orang tersebut dari perbuatan-perbuatan misalnya bunuh diri. Jadi tawakal itu sendiri, bila seorang telah betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan putus asa. Dan dari jawaban putus asa ini akan melahirkan sebuah sikap optimis, bukan sebuah sikap pesimis. Sehingga apa? Terhindar dari dirinya ya untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya. Sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tawakal juga menyebabkan seorang menjadi bersemangat. Kenapa? Ada Allah di belakang dia. Ada Allah yang menjaga dia. Ada Allah yang senantiasa akan melindungi segala perbuatan dia. Maka sedang jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala sebagai penutup daripada pertemuan kita untuk membahas bab tawakal. Marilah kita jadikan tawakal ini betul-betul sebagai sebuah amalan hati yang terus-menerus kita laksanakan dengan tetap menjaga segala syarat-syarat syariah kita penuhi. Burung yang kita bahas dalam hadis syair, burung terbang dulu dia, baru kemudian Allah penuhi perutnya. Dia terbang dalam keadaan lapar, pulang dalam keadaan kenyang. Demikian juga dengan hadis unta, kuda, ditambat dulu, diikat dulu kuda itu, baru kemudian menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermalas-malas itu bukan sikap daripada tawakal. Duduk berzikir saja itu bukan sikap daripada tawakal. Ibrahim bin Adham, salah seorang wali Allah, mendengar salah seorang sahabatnya, dalam riwayat dikatakan Ats-Tsaqafi, asik berzikir, maka dia cari. Dia lihatlah Ats-Tsaqafi di bawah sebatang pohon. Kemudian dia tanyakan kepada Ats-Tsaqafi, "Hai Ats-Tsaqafi, kau duduk-duduk saja. Kenapa kau tidak bekerja? Padahal kau sehat walafiat." Maka Ats-Tsaqafi menunjuk ke atas. Di atas pohon ada seekor burung yang patah sayapnya. Kemudian datang burung yang lain untuk memberi makan kepada burung yang patah sayapnya tadi. Artinya apa? Ats-Tsaqafi mau mengatakan, walaupun aku duduk-duduk, rezeki itu datangnya dari Allah. Benar memang, rezeki itu datangnya dari Allah. Hak rezeki itu dari Allah. Allah tidak pernah menyerahkan urusan rezeki kepada hamba makhluk yang lain. Rezeki tidak akan pernah bertukar. Apa yang telah Allah catat untuk si A tidak akan jadi untuk si B. Rezeki itu tidak akan pernah salah alamat, karena yang menulis alamat rezeki itulah Ar-Razzaq. Tidak pernah salah alamat. Tapi Ibrahim bin Adham mengatakan, apakah kamu ingin menjadi burung yang patah sayapnya atau burung yang sempurna sayapnya? Terkejut Ats-Tsaqafi, kemudian dia meninggalkan tempat itu dan bekerja. Sedang jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala, duduk-duduk bermalas-malasan itu bukan sikap daripada seorang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kemudian kita disuguhkan dengan cerita-cerita, dengan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan bagaimana sikap tawakal, di sisi lain bagaimana sikap bekerja. Kisah yang melibatkan dua ulama mazhab, yaitu Imam Maliki rahimahullah dan Imam Syafi'i rahimahullah, antara seorang murid dan guru, kiranya telah dapat menjawab bagi kita bagaimana posisi antara tawakal dan bekerja. Imam Syafi'i menyatakan bahwa kita harus bekerja untuk mendapatkan sesuatu. Imam Malik menyatakan tidak demikian. Kalau memang sudah rezeki saya akan tiba untuk saya. Maka kemudian murid dan guru ini berpisah. Kemudian Imam Syafi'i setelah berdakwah segala macam bekerja melewati sebuah kebun anggur, dan ada orang yang sedang memetik anggur, maka beliau membantu memetik anggur. Setelah membantu memetik anggur, maka orang kebun tadi memberikan hadiah, memberikan semacam upah kepada Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i rahimahullah membawa anggur ini kepada Imam Malik dan menyatakan, ini hasil kerjaku hari ini, aku dapat makan anggur, silakan. Maka Imam Malik tersenyum-senyum. Karena mengapa? Imam Syafi'i telah menganggap dia benar. Imam Malik tersenyum. Kenapa engkau tersenyum, hai guruku? Karena aku hari ini tidak bekerja, tapi makan anggur juga. Ya, Imam Malik tidak bekerja, makan anggur juga.
Karena memang telah Allah tetapkan rezeki itu untuk Imam Malik. Sama juga dengan kita. Kita di sini berapalah ada kurma yang tumbuh di Barbati, berapalah kurmanya, tapi kita makan kurma. Karena kita tidak ke Mekah sana, kita tidak ke Madinah sana, maka kurmanya yang datang kemari. Bagaimana jeruk Cina, jeruk Thailand membanjiri pasar-pasar kita. Karena kita tidak ke Thailand, maka jeruknya yang harus datang ke sini. Bahkan jeruk itu yang datang ke rumah kita. Bukan ke pasar, dia datang ke rumah kita. Kenapa? Ada orang yang bertamu ke rumah kita, oleh-olehnya dibawanya jeruk yang dibeli di pasar tadi. Tapi sekali lagi, tawakal kita kepada Allah harus benar, yaitu dengan cara benar-benar kita bekerja keras, kemudian baru hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu hasil, ingat, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini yang sedang salah. Secara filsafat, orang barat itu kenapa kadang-kadang dia bingung sendiri? Karena dia filsafatnya tidak sampai kepada filsafat teologis. Dia tidak paham di belakang semua ini ada kekuatan yang dahsyat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang mukmin ketika hasil penelitiannya dia mendapatkan sesuatu, dia akan berdoa kepada Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Makanya sejumlah peneliti mukmin karena tawakalnya, karena serah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mematenkan daripada hasil temuannya. Rumus Hermos yang tidak terpecahkan selama 100 tahun. Yang setelah terpecahkan oleh Erlangga, seorang dosen ITB, terpecahkan rumus itu. Dengan rumus itu bisa dicari keretakan pesawat, meneruskan rumus Krebs yang ditemukan oleh Habibie, bisa ditemukan titik-titik minyak, bisa ditemukan rambatan gelombang dan segala macam. Beliau sendiri tidak mau mengambilkan patennya. Padahal kalau itu dipatenkan bukan triliunan, bukan miliaran, tapi triliunan. Kenapa? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Sebab apa? Segala tindakan kaum muslimin ini, jangankan menemukan sesuatu yang faqina adzabannar, makan saja. Coba doa makan kita. Faqina adzabannar. Kenapa? Jangan-jangan salah kita makan menyebabkan kita masuk neraka. Bagaimana dengan penemuan? Jangan-jangan salah yang kita temukan menyebabkan si penemunya yang masuk neraka. Bagaimana bom atom, bom nuklir, bom segala macam senjata biologis kimia. Kadang-kadang yang ingin ditemukan dari virus itu adalah untuk sesuatu. Ternyata pihak lain memanfaatkan untuk hal yang negatif. Maka faqina adzabannar. Oleh karenanya sidang jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kita dalam bab tawakal ini, marilah kita berserahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala urusan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.